dan kemudian Bapak Komandan Kodim Pati. Kami persilakan. Angkat. Tunggu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini sungguh sangat menarik di saat-saat kita ini menangani pandemi Covid, tapi kita masih bisa berkarya. Terbukti bahwa kita ini tak henti-hentinya berkarya, berinovasi dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan, kebutuhan pangan, kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya di bidang industri, tapi bidang pertanian. Memang kalau di Pati ini cocoknya memang pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan. Itu. Jadi ada ada lahan perkebunan tebu cukup luas, ada lahan perkebunan ketela cukup luas. Oleh karena itu pandemi Covid ini tergolong kita berdampak, namun dibandingkan dengan daerah lain itu berbeda. Karena kan kita saat ini musim tebu, giling tebu. Ada 2 pabrik tebu, PG Tranggil dan PG Pakis. Itu menampung karyawannya yang kerja banyak, tenaga kasar, kemudian juga petaninya juga berhasil. Kemudian juga tidak kalah penting adalah inovasi, khususnya varietas yang ditanam pada pertanian lahan tada hujan. Ya, itu yang saya tertarik, karena Kabupaten Pati ini hampir sebagian besar lahan tak ada hujan. Jadi kalau tadi Pak Teddy menyampaikan ini umurnya itu lebih cepat, lebih cepat. Ini justru bagus dikembangkan di daerah, memang daerah lahan kering tak ada hujan itu ada di daerah Jaken, sebagian Jakenan, Batangan, kemudian Juwana, itu bagian lahan-lahan kering. Kalau lahan daerah utara itu ada Trangkil, Wedari, kemudian sebagian Pati, Tayu, dan sebagainya, itu ada sebagian besar ada lahan irigasi. Sehingga perlu kami sampaikan pada Pak Kepala Badan ini Pati ini menyumbang setiap tahunnya tidak kurang dari surplus itu tidak kurang dari 250.000 ton. Jadi kita memberikan makan tidak hanya orang Pati saja, tapi memberi makan kepada masyarakat banyak. Jadi mudah-mudahan dengan temuan varietas yang baru itu justru menguntungkan petani. Kadang-kadang yang jadi keluhan itu Pak, saya sekalipun sudah ada HPP-nya, tapi kadang-kadang kan petani kebutuhannya mendesak, tidak mau menahan untuk menjualnya. 2 tahun terakhir ini memang satu-satunya sektor yang bisa menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya sektor pertanian. Semua sektor minus sekarang Pak Bupati. Jadi dukungan Pak Bupati tentunya kerja keras teman-teman kepala dinas, penyuluh, kelompok tani daerah ini. Kalau sektor pertanian tidak bergerak, pandemi Covid semua lockdown, bagaimana menghidupi 270 makanan kita? Ini dukungan Pak Dandi, Pak Kapolres jajarannya ini. Awal-awal pandemi itu kan lockdown 2 tempat Bupati ya. Pak Menteri menyampaikan kepada kami, Kementerian Pertanian tidak bisa berhenti. Jadi alhamdulillah Pak Bupati, kami sejak lockdowning nggak pernah berhenti juga ini ke lapangan ini. Pokoknya Bismillah ini, bukan tidak takut sama Covid, kita takut juga ini, banyak teman-teman kita juga meninggal, tapi karena tugas, Bismillah, pokoknya kita turun ke lapangan. Saya bilang teman-teman, Sabtu Minggu pun kita jalan. Jadi
Karena begitu, kalau sektor pertanian berhenti, petani kita berhenti berproduksi Pak Bupati ya, Pak Bupati berhenti bergerak saja udah. Semangat petani kita tidak bergerak, pupuknya terlambat, berinya terlambat, waduh, gimana masyarakat kita? Alhamdulillah kita merasakan ini, karena semua bergerak, petani kita bergerak, penyuluh kita bergerak, Pak Bupati terus turun ke lapangan menyemangati kita semua, menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan petani. Alhamdulillah, sektor pertanian terus tumbuh sampai sekarang, sehingga kita rasakan sekarang dampaknya. Negara lain kekurangan beras, kita masih cukup. Alhamdulillah Pak Bupati surplus malah 200.000 ton dari padi untuk seluruh Indonesia, termasuk untuk padi. Oleh karena itu saya menyampaikan apresiasi Pak Bupati. Pak Bupati ini dengan jajaran Badan Litbang sudah cukup lama. Beliau sudah menyampaikan tadi selama 9 tahun beliau sudah 2-3 kali ke Jakenan sana ya, ke Balintang. Jadi Pak Bupati saya sampaikan Badan Litbang Kementerian Pertanian ini dari 20.000 pegawai Kementerian Pertanian, 10.000 ada di tempat saya Pak Bupati. Saya mewakili hampir 10.000 pegawai nih se-Indonesia ini. Jadi kantornya itu ada 64 se-Indonesia. Dari tidak ada provinsi yang tidak ada kantor kami Pak Bupati. Jadi ini jajaran kami siap mensupport semua apa yang menjadi program Kementerian Pertanian. Samping kiri saya ini Bu Husnain ini ahli lahan kering ini. Alumni Jepang memang khusus meneliti semua yang terkait lahan kering. Jadi tempatnya ini semua teknologi yang terkait dengan pengolahan lahan kering ada di sini. Jadi Balintang ini salah satu UPT yang ada yang di bawah Bu Udin. Jadi di bawah Bu Udin mengelola untuk lahan rawa, untuk yang Balintang ini khusus untuk lingkungan pertanian. Jadi semua informasi terkait emisi rumah kaca, lingkungan pertanian dari sawah Indonesia dilaporkan dari sini untuk dunia. Jadi di kantor. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.